kebayang, bahkan bertahun-tahun saya tidak sadar bahwa Pak Anies itu etnis Arab. Ya kan? Oh ya, saya sama sekali buta. Saya buta banget. Jadi Pak Anies dan saya itu dua-duanya buta etnis, buta agama, ya kan? Itu kayak nggak pernah kepikiran gitu. Iya, tidak pernah jadi perbincangan karena levelnya gagasan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, alhamdulillah kita ngebajak sedikit waktunya tadi Pak Tom di tengah kesibukan ini. Dengan senang hati. Makasih Pak Tom Lembong. Kemarin banyak guyonan tuh. Kalau Pak Tom Lembong di Bandung namanya Tom Lembang. Benar. Ala kuliah sebenarnya. Ya, kalau Tom yang dilempar, Tom Lembing. Tom Lembing. Tom Lembing. Jadi beliau itu ibaratnya kalau kata santri itu masyhur, udah masyhur, udah kemana-mana, dari bainal maghrib wal masyriq, di timur dan barat. Di barat itu Pak Tom sudah dikenal oleh banyak para elit juga gitu ya. Nah di timur sekarang kita itu juga masyhur, bahkan kemarin disebut berapa kali oleh seseorang oleh seseorang acara gitu. TV nasional tertentu. Nah Pak Tom, saya pengen ini menggali perspektif Pak Tom. Kalau boleh diceritakan dikit, perkenalan awal Pak Tom dengan Pak Anies itu tepatnya kapan Pak Tom? Sekitar 2005. 2005. Jadi lebih dari 18 tahun yang lalu ya. Waktu beliau baru pulang dari kuliah di Amerika, ya Mas Husnil. Dan seperti diceritakan Pak Anies juga, begitu ketemu ya langsung klop. Nah, langsung nyambung, ya kan? Satu frekuensi, satu visi, banyak kecocokan, ya, dan saling mengisi, karena tentunya saya dari bidang ekonomi, keuangan, sementara beliau dari bidang sosial politik. Betul. Meskipun ijazahnya dari ekonomi. Tapi beliau semakin ke arah sosial. Ilmu sosial dan kebijakan sosial ya. Jadi memang persahabatannya sudah jalan sangat lama. Dan melalui cobaan-cobaan, waktu-waktu yang sulit maupun waktu-waktu yang menyenangkan. Waktu yang sulit apa maksudnya Pak Tom? Masing-masing manusia dalam hidupnya pasti akan melewati masa-masa sulit. Ya kan? Misalnya, ya kami juga pernah mengalami krisis di dalam perusahaan kami sendiri. Ya, krisis kepemimpinan di mana terpaksa separuh dari pimpinan perusahaan harus kita cabut, ya. Dan Pak Anies senantiasa menjadi sahabat yang terus memberikan semangat kepada saya. Don't give up, don't give up. Perjuangkan kebenaran, ya kan? Akui kesalahan, ya. Ngaku dosa lah, ya kan? Jadi ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan usaha. Ya kan? Jadi di situ itu contoh ya, di mana pendirian moral, pendirian etika Pak Anies kelihatan banget ya. Betul. Jadi beliau akan bilang empati atas kejadian yang negatif, ya kan, yang hampir menghancurkan perusahaan, ya. Tapi dia mengingatkan, ya, saya sebagai Tom, ya, sebagai pimpinan usaha juga tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ini sebagian salah saya juga gitu loh. Jadi, tapi dengan penuh empati, ya, beliau menyampaikan, jadi benahi toh barang. Dan itu menariknya Pak Anies ya. Betul. Saya punya banyak sekali juga cerita seperti itu ya. Dan tiba-tiba suatu hari nih Pak Anies telepon saya gitu. Dan ternyata saya sedang menemani ibu. Ibu itu waktu itu sedang kena gula lah. Harus dioperasi. Beliau tidak mau. Tidak mau, sehingga harus kami nyari second opinion. Terus kata Pak Anies, gimana kondisinya gini-gini. Enggak, ini harus segera kamu atasi, kamu kesini nanti dibantu semua. Pak Anies, ini nanti siapkan prosesnya, ada BPJS dan sebagainya, dan alhamdulillah Pak Tom, itu yang ibu saya mendengar itu langsung,
Ibu, saya bilang ini Pak Anies yang minta. Oh ya udah mau. Jadi karena itu sampai sekarang ibu saya selamat. Kalau enggak mungkin itu anyway. Ya, itulah Pak Anies. Ya, karena beliau selalu mengutamakan kepentingan lawannya. Ya, ini tidak pernah mengenai dirinya sendiri. Ya, beliau selalu kepentingan Anda, kepentingan lebih besar daripada kepentingan pribadi ya. Itu benar ini Pak Anies. Ada kok lihat. Nih Pak Tom, sekarang ini kan di antara santri itu banyak sekali narasi yang menakutkan kalau Pak Anies jadi itu Indonesia akan jadi khilafah, ganti Indonesia dan sebagainya. Gimana menurut Pak Tom itu gimana itu? Sudah pasti tidak mungkin terjadi. Gitu ya? Ya, mohon maaf. Sekali lagi saya sudah kenal Pak Anies bukan hanya lama, tapi dalam. Ya. Dan saya kira sudah publik ya kan. Rekam jejak beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun di mana pertama kali dalam sejarah Republik ya di jalan besar seperti Jalan Sudirman, Jalan Tamrin itu ada pohon Natal, ada paduan suara untuk merayakan Natal, dan satu pun nggak ada tuh demo atau protes dari grup-grup karena sudah diajak ngomong sebelumnya, ya kan, dan melalui satu adu gagasan, debat yang intens, di mana akhirnya dengan persuasi yang masuk akal, yang pakai akal sehat, ya kan, akhirnya bisa diterima. Nah itu baru leadership, itu baru kepemimpinan, ya kan. Jadi itu contoh dari segi kebijakannya, tapi contoh pribadi ya. 18 tahun saya berkawan dan bukan hanya saya ya, tapi istri, keluarga, anak-anak saya pun juga main dengan anak-anaknya Pak Anies, ya kan. 18 tahun itu nggak pernah ingat satu kali pun isu etnis itu keluar dalam diskusi, nggak pernah ya. Bahkan secara intelektual, misalnya Tom, kamu kan Katolik itu, saya sumpah, saya mencoba mengingat, gitu ya, nggak pernah muncul isu agama, isu etnis, ya kan. Jadi itu memang, dan saya juga nggak pernah kebayang, bahkan bertahun-tahun saya tidak sadar bahwa Pak Anies itu etnis Arab. Ya kan? Oh ya, saya sama sekali buta. Saya buta banget. Jadi Pak Anies dan saya itu dua-duanya buta etnis, buta agama, ya kan? Itu kayak nggak pernah kepikiran gitu. Iya, tidak pernah jadi perbincangan karena levelnya gagasan. Betul, proses. Dan ataupun perbincangan yang non gagasan, yang pribadi, personal, itu nggak pernah. Itu cuman yang muncul adalah bagaimana kondisi Ibu Alia. Ya kan, bagaimana kondisi anak yang lagi ibu saya, ya kan, yang ada penyakit arthritis ya, inflamasi tulang, gitu kan. Kemudian ngomong pendidikan anak, ya kan, gimana kampus ini, kampus itu untuk sekolah anak gitu ya. Tapi nggak pernah tuh muncul isu-isu etnis, agama. Jadi seperti saya suka menyampaikan, Mas Husnil, kampanye kita adalah sebuah pertaruhan bahwa pemilih zaman now itu sudah cerdas, dan lumayan kebal terhadap hoax dan narasi-narasi palsu ya. Dan saya suka bilang, ini elit-elit politik di Jakarta, elit-elit bisnis itu suka merendahkan publik, bahkan merendahkan pemilih dengan menyorot bahwa mayoritas masyarakat kita tanda kutip hanya lulus SMP atau hanya lulus SD. Ya, tapi saya justru
akan berargumentasi bahwa kalangan muda saat ini, ya milenial dan Gen Z, adalah kalangan muda yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Kenapa? Karena mereka itu, Anda itu, istilahnya digital native. Ya, jadi dari usia muda sudah mengkonsumsi berbagai konten dari seluruh dunia, ya, di YouTube, di Instagram, di sekarang TikTok dan sebagainya ya. Jadi wawasan generasi muda saat ini dari awal udah global. Ya karena kan sejak kecil udah mengkonsumsi konten di internet dan banyakkan konten yang paling laku itu kan yang berbahasa Inggris. Iya. Ya kan mungkin ada caption atau subtext gitu ya, maksudnya captioning yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu kan tetap mendengar bahasa Inggrisnya atau bahasa Jepangnya atau bahasa Koreanya, ya kan juga nonton produk Netflix, nonton produk Disney, Marvel, YouTube dari awal ya kan. Jadi terlepas daripada tingkat pendidikan, ya apakah lulusan SD, lulusan SMP itu saya lihat masyarakat terutama yang muda ya termasuk sebagai pemilih itu paling cerdas dalam sejarah negeri kita ya. Jadi tapi mungkin yang kita harus himbau adalah semangat saling menjaga. Ya, jadi kalau kita melihat teman kena hoax ya menjadi kewajiban moral kita untuk meluruskan ya supaya dia tidak menjadi korban hoax kan. Ya, misalnya sama juga kan kalau umpamanya kita melihat jangankan teman, sesama manusia itu lagi nyebrang jalan terus sebentar lagi akan ditabrak mobil. Secara manusiawi ya, secara kewajiban moral kita kan pasti akan terjang untuk menyelamatkan itu orang gitu ya. Itu naluri kita sebagai manusia yang manusiawi. Ya kan, dan sebenarnya sih salah satu idola saya adalah, dan saya bahkan suka sulit ingat namanya ya, setahu saya dia di Jawa Timur ya, seorang santri ya yang saya lupa, yang menyelamatkan sebuah gereja. Ya, jadi waktu Banser ya, jadi waktu itu kan waktu lagi banyak serangan terorisme ya di tahun 2000-an ya, ada bom Bali, ada bom di kedutaan Australia, ya kan. Kemudian kami kalangan Kristen Katolik sangat khawatir bom di gereja, ya kan. Kemudian kejadian, ya kan, ada yang mau ngebom sebuah gereja di saat misa berlangsung, dan Banser itu ya dia terjang dan meninggal. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan puluhan mungkin ratusan umat gereja ya. Jadi itu sejak 20 tahun lalu sudah menjadi idola saya. Mimpi saya satu hari saya mau ziarah ke makamnya ya, karena itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Dan juga tadi kalau berbagai hoax terkait Pak Anies dan sebagainya itu tidak mungkin lah ya. Saya jamin, saya sumpah, bahkan ya mungkin kurang baik kalau sampai sumpah gitu ya. Jadi demi Allah, demi Allah saya jamin bahwa itu sudah pasti hoax. Dan misinformasi. Itu teman-teman dan sahabat sekalian. Jadi jangan percaya terhadap berbagai narasi yang menyatakan bahwa Pak Anies menang, itu Indonesia akan perang lah dan sebagainya. Tidak akan, karena di timnya Pak Anies ada Pak Tom Lembong, dan ada banyak juga teman-teman yang didukung oleh, bahkan kalau kita lihat proses awal Pak Tom, kalau dalam konteks santri itu, Pak Anies itu kalau yang lain dipersatukan oleh elit, nah kalau Pak Anies dengan Gus Muhaimin itu dijodohkan oleh langit. Kira-kira gitu. Asik. Setuju banget. Dalam 2 tahun terakhir kita benar-benar merasa seringkali melihat tangan Tuhan di dalam perjalanan Pak Anies dan kita semua ya, Gus Muhaimin dan kita semua. Terima kasih Mas Husnil
Makasih saya, makasih kesempatannya. Pak Tom. Ya, salam hangat kepada santri-santri. Ya, semangat selalu. Ya, tentunya harus kerja keras, rajin belajar, tekun belajar. Ya, jangan lupa. Dan semoga sukses selalu. Ya, makasih sekali lagi Pak Tom, waktunya yang sangat padat ini. Demikian teman-teman, sahabat sekalian, inilah faktanya, bukan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.